Beberapa waktu yang lalu, dunia sempat heboh dengan keputusan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang merubah status Hagia Sophia dari museum kembali jadi masjid. Sepintas, ada kesamaan antara Hagia Sophia di Istanbul dengan Gedung Boplo di Jakarta. Selain sama-sama berubah fungsi menjadi masjid, nyatanya kedua bangunan tersebut telah tercatat mengalami perubahan status berkali-kali sepanjang sejarah berdirinya. Kedua bangunan itu telah menjadi bukti bahwa suatu bangunan bersejarah dapat diadaptasi untuk fungsi yang berbeda-beda. Gedung Boplo menyimpan sejarah panjang. Sebelum menjadi tempat ibadah bagi umat Islam, bangunan masjid itu adalah gedung milik pemerintahan kolonial Belanda. Gedung ini pernah menjadi kantor perusahaan pengembang milik Belanda. Dulu, perusahaan itu bekerja untuk membangun kawasan Gondang Dia. Bangunan itu juga pernah difungsikan sebagai kantor pos milik Belanda, kantor jawatan kereta api Belanda, dan kantor angkatan laut Jepang. Setelah masa kemerdekaan Indonesia, masjid yang bisa menampung sekitar 3.000 jamaah ini pernah menjadi kantor urusan perumahan, kantor urusan agama, hingga sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau yang lebih dikenal dengan MPRS. Barulah pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, gedung ini dihibahkan ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelum resmi dijadikan masjid, gedung ini hampir diruntuhkan karena dianggap tidak memiliki fungsi. Atas usulan Jenderal Abdul Haris Nasution, gedung ini tidak jadi dirubuhkan, tetapi dijadikan tempat ibadah bagi semua pemeluk agama. Namun, karena umat Islam yang banyak beribadah di sini, gedung itu diusulkan sebagai masjid. Pada saat mulai difungsikan sebagai masjid pada tahun 1985, Gedung Boplo kemudian bersalin nama menjadi Masjid Cut Mutia. Nama Cut Mutia diambil dari nama jalan tempat masjid itu berdiri. Karena awalnya bangunan ini bukan berfungsi sebagai tempat ibadah, maka ketika terjadi perubahan fungsi, disertai pula dengan dilakukannya penambahan interior yang berkaitan dengan keagamaan. Misalnya tulisan lafaz Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, serta penambahan mimbar dan ruang imam untuk memimpin sholat. Jika bicara arah kiblat, ada keunikan tersendiri, yakni arah kiblat tidak segaris dengan pintu utama. Ada kemiringan sekitar 45 derajat. Maka jangan bingung kalau saf sholat di masjid ini agak miring. Oleh pemerintah, bangunan ini digolongkan pada bangunan cagar budaya yang tidak boleh dipugar, hanya boleh direnovasi. Meski ada perubahan karena perlu adanya penyesuaian ruangan akibat adanya pergantian fungsi dari kantor menjadi masjid, namun sebagian besar bentuk asli dari bangunan yang dibangun pada tahun 1910 ini masih tetap terjaga. Bangunannya masih sesuai dengan dena dasar gedung yang menyerupai salib Yunani dengan keempat balok sama panjangnya. Pun demikian dengan menara persegi 4 dengan 3 tingkat yang dikelilingi 4 sayap yang hanya 2 tingkat. Bekas ruangan kerja para arsitek Belanda yang memiliki langit-langit tinggi dan berjendela besar masih tetap terjaga. Bagian atas jendela-jendela besar itu berhias kaca patri setengah lingkaran yang indah yang ditunjang oleh pilaster. Sampai dengan tahun 1985, sebelum dipergunakan sebagai masjid, di ruang sentral masih terdapat tangga lebar untuk mencapai ruang-ruangan kantor di lantai 2. Posisi tangga kemudian diubah di kanan kiri sisi pintu utama yang di atasnya terpasang deretan kaca patri.
setelah bongkar pasang identitas tak membuat Masjid Cut Mutia kehilangan sentuhan hikmat bagi jamaahnya. Sebelum COVID-19 merebak, Masjid Cut Mutia nyaris tidak pernah sepi. Suasananya sungguh hidup, tak heran jika masjid ini menjadi sangat ikonik di Jakarta.